Lu nggak cerita. Halo, gue McDani dan ini dia monolog gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan masih mengikuti protokol kesehatan supaya bisa terhindar dari pandemi yang sangat-sangat membuat saya terutama rugi sekali. Hai semuanya, hai, kayak majalah, hai. Saya McDani mau cerita, banyak sih yang harus diceritain, tapi saya tidak akan cerita detail-detailnya. Kalau mau detail-detailnya, ntar nonton aja konten gua. Banyak, sampai sekarang tuh masih banyak yang nanya, McDani itu nama asli atau bukan? Karena banyak orang yang bilang, McDani, lu orang Indonesia? Ya, orang Indonesia asli. Cuman memang kata McDani atau nama McDani itu biasanya identik dengan nama-nama bule. Kalau misalnya McAlif, nggak mungkin. McDani atau McDani. Biasanya orang-orang manggilnya McDani. Kenapa namanya McDani? Sebenarnya ini sebuah kecelakaan yang menjadi keberuntungan. Jadi pertama kali waktu saya masuk atau terjun di dunia stand up comedy itu di Metro TV. Jadi ketika teman-teman pada lulus Suci 1, Metro TV buat yang namanya open mic ya, benar ya? Open mic Metro ya. Nah, kebetulan saya dipanggil pada saat itu karena waktu Suci saya gagal karena saya belum mengetahui banget stand up comedy itu seperti apa. Jadi yang saya lakukan waktu ikutan audisi dan yang pertama kali sebenarnya yang menjerumuskan saya menjerumuskan ke dunia stand up ini adalah Wanda Urban. Karena Wanda Urban dikontak sama Panji, ajakin teman-teman penyiar atau siapapun di Bandung untuk ikutan kompetisi stand up komedi Indonesia Kompas TV. Dan pada saat itu Wanda ngajak saya dan ikutan gini. Oh, terus harus ngapain ya? Pokoknya lu ngelucu aja, sendiri ngelucu. Dan pada saat itu yang saya tahu konsepnya cuma melucu doang. Saya bawain cerita tentang, masih tahu nggak sih cerita yang motor Harley? Lip, lu anak motor? Tahu nggak? Yang ceritanya kayak gini, gue tuh sebel banget sama orang yang naik motor Harley gitu. Rata-rata belagu banget dan gue pernah ketemu sama orang itu. Dan kebenaran gue cuma pakai Vespa. Jadi ketika gue pakai Vespa di jalan, ada orang yang nyamperin. Kebetulan orangnya naik motor Harley. Terus dengan sombongnya, dengan nada yang sangat-sangat sombong, dia bilang kayak gini, pernah naik motor Harley nggak? Anjir, kata gue, sombong banget loh. Belum tentu itu duit dari lu kan. Semua duit itu dari Allah. Nah, terus motor itu gue tinggalin aja. Gue geber lagi motor Vespa. Nyamperin lagi dan makin ngotot. Pernah naik motor Harley nggak? Apaan lu anjing? Kata gue waktu dulu. Kalau sekarang saya jarang ngomong anjing ya. Baru tadi ngomong anjing. Akhirnya saya biarin aja dan motor itu benar-benar ninggalin saya akhirnya. Terus bunyilah suara motor tabrakan gitu. Duar! Apaan tuh? Saya samperin. Ternyata yang naik motor Harley tadi gitu. Ya disitulah saya punya kesempatan untuk caci maki gitu. Mampus tuh. Makanya nggak usah sombong. Karena harta itu titipan. Dia masih ngotot. Pernah naik Harley nggak? Si anjing masih ngotot kata gua tuh. Emang kenapa sih? Bukannya apa-apa. Remnya di mana? Oh. Dengan pedenya saya cerita itu di hadapan Om Indro. Karena jurinya cuma Om Indro waktu Suci 1 tuh. Om Indro tuh ketawa. Entah, saya nggak tahu ketawanya karena mungkin saya berhasil dan Om Indro tepuk tangan juga. Cuman ada kata-kata yang membuat saya shock itu. Om Indro bilang kayak gini, saya ketawa karena itu cerita saya katanya. Itu yang saya baru tahu akhir-akhir ini adalah Joko Dian kan jadinya. Tapi Om Indro senang karena saya bisa membawakannya dengan enak. Akhirnya dikasih kesempatan dapat golden ticket. Cuman memang nggak dikontak lagi pada saat itu. Jadi saya kehilangan kesempatan. Cuman saya penasaran karena kayaknya menarik banget nih stand up comedy. Terbentuklah ada di Bandung itu komunitasnya. Saya masuk ke situ dan belum punya kesempatan untuk ikutan audisi lagi. Udah dipanggil Metro untuk open mic. Nah, di open mic Metro. Jadi saya kalau ditanya, ini jawabannya. McDani, lu stand up Suci, Suca? Oh enggak, saya tuh bukan Suci, bukan Suca.
tapi karena Allah. Maksudnya Allah memberikan jalan saya lewat Metro TV gitu. Di Metro TV waktu itu open mic tuh bareng siapa ya, Boris gitu kalau nggak salah. Pokoknya angkatan Boris Gilbas sebelum mereka ikutan Suci 2. Nah di situ ada seorang legend stand up comedy Indonesia, saya nggak mau nyebutin namanya ntar disomasi. Tahu lah ya, tahu lah ya, pakaian putih, topi putih lah ya. Nah, saya sebelum stand up comedy itu kalau nama panggung itu kalau secara ilmu Tionghoa-nya gitu ya, itu harus 2 biar orang enak ngingetnya. Kayak lu Alif apa nama panggung lu? Alif dong. Alif, makanya kurang kan. Harus ada 2, jadi namanya harus ada 2. Kalau dulu gue siaran itu memang udah dikasih tahu kalau misalnya lu punya nama panggung tuh harus 2, jangan 3. Apalagi 10, wah ribet banget kalau namanya panjang 10. Jadi dulu gue waktu siaran namanya Dani Wardana. Nah biar, wah ini gue masuk TV nih, ini kesempatan gue untuk memperkenalkan lagi nama gue, gimana caranya biar sekalian kenal nama, sekaligus kenal profesi gue sebelum stand up, yaitu MC. Karena alhamdulillah sebelum saya stand up jualan MC itu gila banget. Hampir setiap minggu saya nge-MC, dari situ aja pemasukannya udah gila-gilaan gitu. Makanya saya pakai tuh MC Dani, 2 tuh MC Dani. Saya tulis tuh karena orang itu bilang lu harus punya nama panggung dan nama panggung ini akan selamanya. Ya udah MC Dani. Pas dipanggil ternyata bukan MC Dani, yang dia manggil dengan sangat-sangat luar biasanya. Mari persilakan, ini dia Mac Dani. Sempat mau marah tuh. Apaan nih kata gue. Cuman langsung apaan nih, keren juga ya kata gue. Tadinya gue mau komplain sama dia tuh, udah mau gue jambak tapi kan nggak ada ininya, ada rambutnya ya, maaf ya. Nah disitulah akhirnya nama Mac Dani itu sampai sekarang masih kepake. Alhamdulillah. Nama MC-nya ada, MC-nya jarang ya. Jadi nama kepake, MC kepake cuman buat nama doang. Jadi MC-nya malah lebih jarang gitu ya, karena orang mengenal saya dengan stand up comedy gitu. Jadi kalaupun ada pekerjaan tuh selalu, kalau dulu off air itu MC, kalau sekarang tuh stand up. Tapi bayarannya lebih gede stand up daripada MC, cuman memang beban banget gitu ya. Ya akhirnya ya udah jarang MC, walaupun saya tawarkan, udah saya MC sekalian stand up. Enggak, ya udah deh dikasih budget yang cukup lumayan besar, tapi lu stand up juga, kan gua udah berkomedi dari awal, lu pengen gua stand up lagi apa puas kata gua tuh. Ditambahin lah, ayo lah kata gua, kalau ditambahin mah. Jadi ya lumayan. Terus akhirnya di Metro TV open mic, terus ada tuh kesempatan buat ikutan Suci 2. Angkatannya Boris, siapa sih juara 1 Suci 2 tuh? Gilbas, kebetulan semuanya dari Bandung tuh, berangkatnya komunitas Bandung tuh. Gilbas, Boris, Randika Jamil, Isman. Nah, karena gua masih ada kontrak MC roadshow seluruh Indonesia. Jadi gue harus di antara 2 pilihan, kata teman-teman, ini kesempatan lu untuk mencari tahu lagi ilmu tentang stand up lebih banyak katanya. Ini lebih banyak ilmunya atau lebih banyak duitnya? Ya lebih pilih banyak duitnya dong, karena saya masih nyicil mobil pada saat itu. Sampai sekarang pun masih. Ya. Akhirnya saya pilih untuk nge-MC aja, dan saya ngerasa nyesel waktu MC itu karena ngelihat anak-anak, terus pernah ngunjungin anak-anak, dapat ilmu. Terus perkembangannya luar biasa banget. Terus saya sempat down gitu, anjir apakah gue bakal masuk TV lagi atau enggak. Tapi ternyata keberuntungan itu masih ada di tangan gue gitu. Dan Allah itu masih ngasih dengan kelakuan gue yang sebegitu parahnya. Tetap Allah masih ngasih nih. Lewat jalan seorang yang agamanya justru berbeda dari saya gitu. Agama Kristen gitu. Wah, saya dikasih jawabnya sama orang agama Kristen. Saya berniat untuk pindah tadinya. Tapi saya nggak mau ngambil resiko, setelah mati saya dianggap murtad gitu kan. Waktu itu alhamdulillah ada seorang senior gitu ya, founder juga, Ernest Prakasa, itu ngasih kesempatan saya. Akhirnya bisa masuk di acaranya Alarian. Karena kata Ernest katanya, ini ada nih yang lucu nih dari Bandung gini. Jadi ketika anak-anak kompetisi, saya sudah akan menjadi seorang artis gitu. Makanya saya dari dulu tuh songong banget. Kalian mau jadi artis harus ikutan kompetisi.
ternyata saya menyesalnya sekarang ya. Ternyata banyak yang dari kompetisi itu malah jadi kaya raya dan sombong gitu. Karena kesombongan saya nggak lama karena ngelihat mereka tuh, kayaknya harus ikutan kompetisi. Nah, kenapa saya nggak ikutan kompetisi? Karena saya orangnya tuh nggak punya jiwa kompetisi gitu. Jadi nggak bisa bersaing sama teman gitu. Kalau misalnya teman saya lebih bagus, sekarang saya ngasih, lu aja dah gitu. Tapi ketika teman itu udah sukses, kadang suka sakit hati juga gitu. Jujur nih ya. Teman saya ini banyak yang sukses, Boris Bokir, semuanya lah, banyak yang jadi artis. Sekarang tuh udah gila-gilaan lah, circle-nya aja saya mau masuk aja minder pada temenan sama mereka gitu. Dan senang gitu melihat mereka sukses, cuman ada juga rasa senangnya ketika mereka ditimpa masalah. Pertama kali yang kena masalah tuh Uus ya. Ya, anak komunitas betul kan? Uus tuh. Uus kena masalah dengan ormas. Itu satu sisi lain. Saya merasa prihatin, tapi satu sisi lain seneng gitu. Anjing, kata gue tuh, masuk penjara nggak ada lagi yang lucu, job gue lebih banyak lagi dong gitu. Nah, jahatnya gue tuh gitu. Makanya gue tuh nggak bisa ikutan kompetisi, walaupun sebenarnya itu adalah salah satu cara kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dalam ilmu gitu ya, karena dapat ilmu lebih banyak lagi. Dan gue itu jarang ikutan open mic gitu, jarang banget, karena pada saat itu posisi gue udah mulai dapat program banyak kan. Ingat ala Rian sama Comic Action, lo tau nggak? Comic Action. Dan gue itu termasuk orang yang bisa dibilang beruntung, tapi nggak beruntung, karena ketika ala Rian tiba-tiba bungkus, bukan karena guanya, karena Riannya. Ketika Comic Action itu acara udah bagus, seneng tuh, dapat acara tuh seminggu syuting berapa kali gitu. Yang bikin drop itu bukan karena guanya jelek di situ, tapi karena Raditnya tidak mau melanjutkannya. Udahlah gitu ya. Dan di situ posisi gua tuh udah ngerasa karena udah banyak program gitu, jadi open mic itu membuat gua jadi malah takut nggak lucu gitu. Bener nggak sih? Takut nggak lucu, terus nggak dibayar kan ya open mic tuh, nggak lucu pun nggak dibayar gitu kan. Jadi gue lebih baik ngambil resiko, ada job dari Metro sering banget, gue bikin materinya dadakan gitu. Nah, jeleknya dadakan itu kadang berhasil, kadang enggak gitu. Karena dulu gue punya kepedean improvisasi gue gitu, tapi lama-kelamaan karena tidak diasah, makin banyak tidak berhasilnya gitu. Dan alhamdulillahnya tuh, gue tuh selalu dipanggil TV. Padahal teman-teman tau lah, maksudnya secara kualitas stand up gue tuh ya gitu-gitu aja gitu. Makanya banyak yang nanya, kok lu masih dipanggil sih sama Metro? Kok lu masih dipanggil sama Indomart, sama Indosiar gitu ya? Ya gue juga nggak tahu, kata gue tuh. Ya itulah kekuatan goib, kata gue tuh. Maksudnya Allah masih ngasih jalan ke gue gitu. Dan gue tidak memanfaatkan itu gitu. Tidak memanfaatkan sama sekali. Gue terjebak dalam kesombongan yang gue sendiri tidak merasakan itu gitu. Akhirnya lambat laun banyaklah kompetisi-kompetisi yang menghasilkan komik-komik yang gila-gila gitu. Maksudnya sampai muak gitu lihatnya tuh, apa nih ada lagi nih gitu. Ada lagi muncul. Akhirnya nama gue yang tadinya top of mind-nya para kreatif televisi, telco PH gitu, nama gue tuh mulai tersingkirkan gitu. Dan ya disitulah yang gue rasakan sekarang gitu, gue merasakan bahwa betapa banyak sekali waktu-waktu yang gue buang, kesempatan yang gue buang, gue sia-siakan, sehingga gue akhirnya mendapatkan satu teguran yang sangat luar biasa. Tegurannya yaitu, hey, gitu, enggak dong, maksudnya, hey. Ya, namanya manusia lah, maksudnya manusia yang memang gua terlahir dari orang yang biasa-biasa. Jadi ketika dapat uang besar itu panik gitu, maksudnya wah apaan gitu, apaan nih duit nih, wah dikeluarkan, ini buat cewek, buat main-main lah, party gitu ya. Akhirnya terjerumuslah dalam dunia narkoba gitu, yang membuat gua ngerasa narkoba ini lebih baik daripada komunitas open mic dan segala macam gitu. Karena dengan narkoba ini gue bisa mencari kelucuan dengan sangat instan gitu, padahal itu hanya merasa gitu. Jadi narkoba itu tuh
jahatnya begitu. Jadi membuat kita itu merasa kita tahu segalanya, merasa kita bisa segalanya. Apalagi narkoba yang gue pakai itu yang kenanya psikis gitu. Jadi gue ngerasa gue tuh hebat gitu. Gue di panggung bisa 20 menit ngomong ngalor ngidul dengan santainya. Pas turun gue nggak nanya orang gimana gue dan segala macam. Pas lihat hasilnya ternyata buruk sekali gitu. Itulah narkoba. Sehingga akhirnya gue terlena lah dengan kehidupan itu. Dan gue istilahnya di tackle sama yang di atas gitu, sliding, tang gitu. Di slidingnya tuh ke kosannya Reno. Kenapa gue slidingnya tuh ke kosan Reno gitu? Ya disitulah akhirnya gue masuk ke dalam sebuah tempat, di mana tempat itu adalah replikanya akhirat gitu. Jadi benar-benar gue benar-benar diuji segala sesuatunya tuh di situ gitu. Psikisnya, fisiknya, dan pola pikirnya gitu. Ya itulah fungsi seharusnya lapas gitu ya, membuat orang itu menjadi lebih baik lagi gitu. Gue di situ merasa terpuruk banget karena ternyata dengan gue memakai narkoba itu gue seperti naik pesawat dengan kecepatan cahaya gitu untuk melewati masa gitu ya. Yang misalnya kalau kita berangkat ke Mars yang harusnya berapa ratus tahun tuh, atau berapa puluh tahun, bisa nyampe dengan 1 tahun gitu, lebih singkat. Nah gue ngerasa hidup gue tuh lebih singkat gitu, padahal gue tuh melewati proses yang benar-benar harus gue lewatin gitu, kayak bersosialisasi sama temen, open mic gitu, menjadi lebih baik lagi dalam berkarya. Gue lewatin itu gitu, gue lupa gitu. Dan di lapas atau di tempat gua ya, waktunya di lapas itu gua berpikir, wah kayaknya sempat gua berpikir untuk mengakhiri hidup gua. Jadi sempat mau bunuh diri tuh. Cuman gua nggak tahu caranya gitu. Gua ngelihat penjaranya kan kecil banget tuh pas pertama kali masuk tuh. Ngelihat tuh tembok gitu. Gua loncat aja deh. Tapi kalau loncat juga nggak mati, kalau kepala duluan sengklek iya gitu ya. Gue nabrakin ke jeruji, kalau kepalanya masuk terus nggak keluar lagi, yang ada malu gitu. Akhirnya yang menyelamatkan gue adalah keluarga gue, istri-istri gue, teman-teman gue yang tetap mensupport. Mereka tidak meninggalkan gue sama sekali. Bahkan justru mereka lah yang berjuang ketika gue lagi di dalam, untuk bagaimana caranya gue bisa berpikiran tenang di dalam. Istri ada yang nanggung gitu ya, itu udah seneng tuh, istri ada yang nanggung tuh seneng banget gitu. Makanya kayaknya gue harus lama di penjaranya biar istri karena menurut gue sih ketika gue dijegal kemarin itu yang paling sakit hati adalah, yang paling sedih itu istri gue dan anak-anak gue, karena harus ditinggalkan sama gue dan mereka harus menghadapi kenyataan yang dimana suaminya sudah melakukan kesalahan yang sangat luar biasa, sudah mencoreng-moreng gitu. Terus gue ngebayangin tuh di penjara itu omongan orang terhadap istri gue, terus pandangan mata orang terhadap istri gue gitu, yang suaminya narkoba gitu. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk benar-benar membangun kembali apa yang sudah gue runtuhkan gitu. Gue mencoba untuk mendekatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue mencoba mencari tahu lagi apa sih yang sebenarnya terjadi sama gue. Dan alhamdulillah gue punya pencerahan kalau gue adalah termasuk orang yang beruntung, karena masih diselamatkan, dimasukinnya ke penjara, bukan ke kuburan. Karena kalau ke kuburan nggak bisa tuh ngobrol-ngobrol terus keluar lagi dari kuburan. Nggak bisa tuh keluar lagi dan menikmati kebebasan seperti ini. Diberikan kesempatan lagi oleh teman-teman komunitas Stand Up Indo untuk bisa berkarya lagi gitu. Ya mudah-mudahan gue bisa menjadi lebih baik lagi, dan gue bisa memperbaiki kesalahan gue di masa lalu. Mungkin ada beberapa teman-teman komunitas yang sakit hati sama gue,
yang ngerasa gue orang tidak berterima kasih seperti ke Ernest gitu, gue terima kasih banyak. Kalau lu memang butuh gue untuk tenaga dan segala macem, gue akan sangat-sangat welcome untuk menerimanya dengan budget yang ada ya kok. Terima kasih juga buat teman-teman komunitas yang gue keluar, walaupun waktu gue di dalam tuh nggak ada yang jenguk gue ngerasa udah anjir, emang nggak ada nih teman-teman, gue nggak punya teman-teman, tapi gue nggak mikirin mereka mungkin punya kesibukan dan segala macam, karena pas gue keluar mereka tetap menyambut gue gitu. Nah paling gue kasih masukan aja nih, ini bukan masukan, sharing aja nih buat teman-teman stand up komedi atau komunitas yang baru-baru gitu, yang lagi mulai merangkak. Ingat, setiap orang yang mau merangkak menjadi lebih baik itu akan banyak sekali ininya, rintangannya, banyak sekali tantangannya. Lu hadapi tantangan itu, lu hadapi rintangan itu tanpa harus lu menjauh gitu ya. Ya dengan cara ketika ada tantangan yang baru, hadapi dengan ilmu yang baru gitu, tantangan ini akan terhadapi. Misalnya ilmu stand up-nya, ini orang-orang banyak yang lebih lucu lagi. Nah, kita cari tahu lagi nih bagaimana caranya kita bisa lebih lucu juga dari mereka. Terus kalau misalnya dari pergaulan, kalau misalnya mulai pergaulannya ke arah negatif, cari ilmunya tentang bagaimana caranya kita bisa terhindar dari itu. Ya, ilmunya adalah agama. Agamanya apapun, tapi yang terbaik sih Islam ya. Maksudnya ya kembali lagi lah ke jalan yang benar, manfaatkan kesempatan yang ada ketika lu lagi di atas, syukuri, nikmati, dan jangan disia-siakan, sehingga lu akan tetap berada. Jadi bumi tidak berputar, tapi lu akan terus naik ke atas, ke atas, ke atas, sampai akhirnya lu dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Allahu Akbar. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan, tidak usah nanya lah ya. Dan terima kasih buat semuanya untuk Presiden Stand Up Indo yang sekarang. Saya berharap Presiden Indonesia seperti beliau, Ajis Doi. Saya McDani dan itu tadi monolog gue.